Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kali ini untuk saya mengulas sedikit tentang Kidung Wahyu Kolosebo. Tentang siapa sebenarnya pencipta kidung ini. Namun sebelum kita simak videonya, alangkah baiknya untuk membantu perkembangan channel ini. Silahkan untuk kawan-kawan semua tekan tombol subscribe. Karena tanpa dukungan kawan-kawan semua channel ini tidak akan bisa berkembang. Mohon untuk disimak sampai selesai supaya tidak ada kesalahan dalam menyikapi video ini. Tembang Kidung Wahyu Kalaseba yang sudah sangat populer dan di-cover dengan berbagai jenis musik. Ternyata karya original seorang budayawan milenial asal Weru, Sukoharjo bernama Sri Narendra Kalaseba. Ini sekaligus mengkonfirmasi dan mematahkan anggapan banyak orang yang selama ini meyakini Kidung Wahyu Kalaseba ciptaan Sunan Kalijaga atau Wali Songo. Sri Narendra Kalaseba sendiri merupakan pencipta dari Kidung Wahyu Kalaseba. Laki-laki yang berusia 39 tahun. Lahir pada tanggal 8 November tahun 1980, mempunyai latar belakang pendidikan madrasah. Mungkin banyak orang menanyakan bagaimana Sri Narendra Kalaseba dapat membuat kidung seperti itu di era milenial ini. Dalam pembuatan kidung tidaklah mudah. Dengan panduan disiplin ilmu merilis bait-bait kidung yang diakses dari kitab leluhur. Selama 9 tahun, Sri Narendra Kalaseba merilis kurang lebih 1 jilid kidung. Di kemudian hari kita kenal sebagai Kidung Wahyu Kolosebo. Diadakannya acara tersebut adalah upaya pelestarian budaya Jawa, agar Sri Narendra dapat dikatakan sebagai seorang sastrawan dan budayawan. Selain luasnya ilmu pengetahuan di bidang budaya dan sastra, hal lainnya dapat dilihat dari event yang sering diselenggarakan, yaitu sebuah acara kebudayaan yang dipadukan dengan seni modern, agar dapat diterima oleh masyarakat terutama anak zaman milenial. Salah satu contohnya yakni acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sri Narendra Kalaseba dalam menyambut Tahun Baru Islam dan Jawa. Masyarakat sekitar menyebutnya acara Suronon yang berisi tentang dakwah, seni dan budaya. Pengakuan masyarakat menilai rancangan acara tersebut dikemas secara menarik, semarak dan mengangkat potensi kearifan budaya lokal. Sri Narendra Kalaseba menuturkan, diadakannya acara tersebut adalah upaya pelestarian budaya Jawa agar masyarakat tidak melupakan budayanya sendiri. Sri Narendra juga mengajak anak muda untuk berkontribusi dalam acara tersebut. Jadi dapat disimpulkan, acara tersebut juga upaya memupuk generasi muda agar melestarikan budaya. Maka tak heran acara yang digelar hari berhari dikunjungi banyak pemirsa. Sampai pada acara puncak, berjubel ribuan masyarakat mengikuti acara dengan hikmat. Herannya, kebutuhan acara tersebut 80% biayanya didanai secara oleh Sri Narendra Kalaseba, yaitu sang pencipta Kidung Wahyu Kolosebo. Kidung adalah suatu upaya untuk mengagungkan Tuhan, di mana upaya pengagungan tersebut dilantunkan dalam bentuk tembang. Oleh karena itu kidung merupakan sebuah lantunan sakral. Kemudian wahyu adalah anugerah. Kolo adalah waktu dan sebo adalah menghadap kepada Gusti Kang Murbeng Waseso. Kidung Wahyu Kalaseba adalah lantunan sakral untuk menghadapkan hati pada sang penguasa alam, dengan harapan mendapatkan berbagai anugerah. Maka tak heran jika siapapun yang melantunkan kidung, terlepas dia tahu artinya atau sekedar paham saja, seketika dia bisa merasakan dampak-dampak kesakralan dari Kidung Wahyu Kalaseba. Mulai dari hati yang tenang, bisa juga tiba-tiba hatinya merasakan sesuatu yang sulit diterjemahkan dengan kata-kata. Ada juga yang merasa seperti sedih namun tidak tahu apa yang disedihkan. Namun hal yang paling dominan dirasakan adalah merasa nyaman. Keinginan Sri Narendra Kalaseba menulis kidung bermula setelah tahu sejarah panjang tentang kidung. Pada masa Jawa tempo dulu, di mana kidung merupakan kalimat-kalimat sakral yang dipergunakan para panditagama,
Susuhunan pemangku agama, untuk mengagungkan Sang Hyang Tan Keno Kinoyo Opo atau Tuhan penguasa semesta alam. Kidung ketika itu hanya diperdengarkan pada waktu-waktu tertentu, di hadapan para murid pilihan panditagama dan dilantunkan dengan tata cara yang tidak sembarangan. Karena efek aura kidung yang begitu kuat. Dengan alasan tersebut kidung menjadi salah satu tradisi adat Jawa kuno yang hanya boleh dirilis baitnya. Dilantunkan kalimatnya, diperdengarkan isinya oleh manusia pilihan. Sampai-sampai dalam catatan kitab kuno yang Sri Narendra Kalaseba miliki. Bagi seorang raja, jika belum mencapai umur 44 tahun dilarang keras mendengarkan kidung. Karena bisa membuat sebab mustika jayandaru atau kesaktian mahkota kejayaan yang menyatu di jiwanya moksa atau lenyap. Sampai akhirnya pada zaman kewalian, di akhir tahta kerajaan Majapahit, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengumpulkan para panditagama, termasuk Pangeran Wilatikta II atau Sunan Kalijaga, bersidang di Gunung Sembung untuk menentukan arah tradisi adat Jawa kuno, berupa perilisan kidung sekaligus fungsi kesakralannya, dan apapun hal-hal yang berkutat pada nilai-nilai kidung. Sampai akhirnya kesepakatan telah ada bersama para panditagama, bahwa kidung disepakati sebagai tradisi Jawa kuno yang tetap akan disakralkan, dijaga ketat nilai-nilai kekuatan metafisikanya, dan boleh namun dapat diperdengarkan pada halayak umum, dengan catatan yang merilis dan melantunkan kidung memenuhi syarat. Salah satunya adalah dia wajib sebagai panditagama. Pangeran Wilatikta II akhirnya mendapat anugerah pertama kali, yakni merilis sekaligus melantunkan kidung kepada halayak. Hingga pada akhirnya Pangeran Wilatikta mengeluarkan kidung yang dirilis sendiri, selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun. Kemudian hari kidung itu dikenal dengan nama Kidung Rumekso Ingwengi. Maka sejak itulah kidung populer dikenal masyarakat sebagai tembang, namun tetap disyakralkan. Karena sang pelantun kidung sekali lagi tetap diwajibkan seorang panditagama. Dari jejak sejarah tersebut yang akhirnya menjadikan Sri Narendra Kalaseba tertarik untuk mempelajari dan memperdalam seputar sejarah yang berkaitan dengan tradisi adat Jawa kuno, berupa kidung melalui beberapa kitab kuno milik leluhurnya, yang keseluruhan kitab diwariskan kepada Sri Narendra. Harapan terbesar dari Sri Narendra Kalaseba saat merilis Kidung Wahyu Kalaseba adalah demi turunnya anugerah dari Sang Penguasa Alam. Adapun yang paling didambakan dalam bait-bait Kidung Wahyu Kalaseba adalah tumbuhnya rasa rindu serta cinta pada Allah yang Maha Esa, Sang Pangeran Penguasa sekaligus pemilik jagat raya. Proses penulisan kidung ini tentunya tidak gampang, malah membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sri Narendra Kalaseba menjelaskan, untuk menulis Kidung Wahyu Kalaseba membutuhkan waktu setidaknya 9 tahun lamanya. Sri Narendra Kalaseba dalam menciptakan bait-bait kidung tentunya tidak sembarangan, lekat dengan aturan yang sudah ditentukan. Mengingat kidung merupakan sebuah karya sastra tembang yang sakral, sangat berhati-hati dalam menyusunnya, dengan panduan disiplin ilmu yang diakses dari kitab leluhurnya tersebut, untuk merangkai kalimat Rumekso Ingsun, Laku Nisto Ngoyoworo. Setidaknya Sri Narendra membutuhkan waktu 3 bulan. Selanjutnya rangkaian kalimat kidung ada yang bisa dirangkai selama 10 hari. Minimal dalam tempo 2 hari, Sri Narendra Kalaseba baru berhasil merangkai persatu risalah atau kalimat. Bukan hanya itu saja, pembuatannya juga dilakukan dengan berpuasa sebagaimana puasa sunnah, yang diajarkan menurut agama yang diyakininya. Bahkan untuk jam tidur pun ada aturannya. Dalam sehari dibatasi oleh ayah Sri Narendra Kalaseba. Karena ayahnya sendiri selain menjaga ketat proses penulisan kidung, beliau adalah sekaligus sebagai penasehat pribadi. Saat Sri Narendra Kalaseba hendak merilis bait-bait kidung, setidaknya dalam sehari pada masa-masa perilisan kidung, dia tidur tidak boleh lebih dari 3 jam. Biasanya 1 jam menjelang sholat zuhur.
1 jam setelah sholat subuh dan 1 jam menjelang sholat maghrib. Terkecuali sedang sakit atau ada halangan lain, tentu jam istirahatnya berjalan normal. Bukan hanya itu saja, dalam pembuatan aransemen dan instrumennya juga terkonsep dengan baik. Ki Dalang Danang Suseno merupakan salah satu saksi dari berjalannya Kidung Wahyu Kalaseba. Hingga rilis mengaku terpesona dengan susunan bait-bait Kidung Wahyu Kolosebo. Padahal beliau ini dalang sekaligus anak dalang kondang Ki Mantep Sudarsono. Sepanjang hidup belajar menyelami dunia pedalangan dari sejarah dan kajian sastra pewayangan. Ki Dalang Suseno memastikan bahwa Kidung Wahyu Kolosebo murni ditulis oleh Sri Narendra Kalaseba. Karena bait-bait kidung ini tidak ada dokumen sejarahnya di masa lampau. Ini kidung baru, kidung zaman ini, kidung susunan Doro Sri Nalendra Kalaseba, tuturnya. Ki Dalang Danang Suseno sendiri berkontribusi dalam pembuatan instrumen dan aransemen kidung dengan ciri khas bernuansa musik pedalangan, karena memang beliau ini bergelut di dunia perdalangan. Tatkala membuat instrumen, beliau sangat berhati-hati. Adapun yang menarik yaitu iringan musik kidung ditambahkan musik gamelan, sehingga meskipun menggunakan instrumen musik modern, unsur budaya Jawa dari gamelan membuat Kidung Wahyu Kalaseba lebih menarik. Katanya, ini demi rasa terima kasihnya kepada Doro Sri Nalendra Kalaseba yang memberi kehormatan menggarap musik dan terlibat langsung mengukir sejarah jejak Kidung Wahyu Kolosebo. Proses aransemen dan instrumen tidaklah singkat, membutuhkan sekitar kurang lebih 1 bulan. Ki Dalang Danang Suseno menerangkan, pembuatan sebuah karya yang berkualitas tidak begitu saja dengan waktu yang singkat. Malah kadang beliau ini juga melibatkan sisi rohaniyah dalam menggarap. Juga tidak lepas untuk selalu berdoa pada Allah yang Maha Esa. Adapun soal kidung yang saat ini viral, merupakan bait-bait kidung pembuka. Dan masih ada puluhan kidung yang belum Sri Narendra Kalaseba keluarkan di muka publik. Sri Narendra Kalaseba mengungkapkan dia merangkai kata, kemudian menjadi kalimat dan akhirnya menjadi bait-bait kidung. Dan diberi nama Kidung Wahyu Kolosebo awalnya hanya untuk koleksi pribadi saja. Namun keindahan kalimat kidung, ayah dan seorang guru spiritual Sri Narendra Kalaseba menyarankan agar bait-bait pembuka kidung itu dipublikasikan dengan niatan semata-mata untuk menjaga ketat tradisi adat Jawa kuno sekaligus memperkenalkan adat tersebut dalam bentuk tembang. Hingga kemudian beberapa tahun kidung itu dipublikasikan dan diperdengarkan untuk seluruh saudara-saudara sebumi, senusantara, se-Indonesia agar tidak kehilangan jati dirinya, tidak kehilangan marwah kenusantaraannya, tidak tercerai-berai kebangsaannya, tidak terjajah oleh seni dan budaya yang berseberangan dengan adat budaya Nusantara yang luhur dan teramat dahsyat sisi keindahannya. Itulah yang dapat saya ulas tentang pencipta Kidung Wahyu Kalaseba yang sebenarnya. Semoga dengan adanya ulasan kali ini, kita sebagai pendengar kidung ini dapat memahami maksud kidung ini yang sebenarnya. Dan terima kasih telah menyimak kajian ini sampai selesai.